Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-keung, yang baru saja resmi mengumumkan pensiun dari dunia voli profesional, membuat pernyataan mengejutkan yang menyulut kontroversi di kalangan penggemar voli Asia dan Eropa. Mantan kapten tim nasional Korea Selatan dan ikon klub Incheon Haeunkook Life Pink Spiders ini menyampaikan pendapatnya secara terbuka mengenai isu kepindahan bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ke klub elit Liga Turki, Fenerbahce Opet. Mau tahu informasi berita menarik lainnya? Jangan lewatkan video ini, tonton terus sampai selesai. 한국이 저를 소유할 수 있는 기간은 이제 1년밖에 안 남는 그런 상황이었기 때문에 Kim Yeon-keung yang baru saja mengumumkan pensiunnya dari tim Haeunkook Life Pink Spiders setelah 8 musim berkarir di V-League, sempat menapaki puncak popularitasnya di kancah internasional lewat kiprah gemilang di Fenerbahce Opet 2011-2017 serta Eczacıbaşı Vitra 2018-2020. Bersama klub-klub ini, Kim tak hanya memenangi gelar Liga Champions Eropa dan CAV Cup, tetapi juga 2 kali dinobatkan sebagai MVP kompetisi. Saya tumbuh di Turki sebagai pemain asing. Tekanannya luar biasa, koran lokal menyorot setiap detail, dan rivalitas antar klub benar-benar brutal. Untuk seorang pemain Asia, bukan sekadar soal kekuatan fisik, tetapi mental dan kemampuan membaca permainan lawan. Saya menghargai semua rekan setim saya di sana, tetapi saya tahu bahwa tidak semua superstar Asia bisa langsung beradaptasi. Ujar Kim mengenang masa-masa indah sekaligus menegangkan di negeri Tuzlusu. Megawati Hangestri, 26 tahun, memulai karir profesionalnya dimulai sebagai salah satu pemain muda dalam skuad Surabaya Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Di Proliga, ia membela Jakarta Pertamina Vastron sejak musim 2015 hingga musim 2017 dan berlanjut pada musim 2022. Berkat pukulan keras dan blok yang solid, ia kemudian direkrut oleh Jungkwanjang Red Sparks di Korea pada 2023, bekerja sama selama 2 musim, dari 2023 sampai 2025. Bersama Red Sparks, Megawati mencatat rata-rata 25,6 poin per pertandingan di Red Sparks, dan perannya sebagai opposite spiker kerap jadi tumpuan serangan tim. Di akhir musim 2024 sampai 2025, Megawati memberi kejutan. Ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat Gresik Petrokimia selama Proliga 2025. Meski hanya 1 bulan di skuad Petrokimia, sebagai pendobrak motivasi tim, sentuhannya sangat terasa. Namun ambisinya untuk melanjutkan karir di Eropa tak pudar, hingga akhirnya ia meresmikan kepindahannya ke Fenerbahce Opet untuk pengganti 1 musim, 2025 sampai 2026, berbagi ruang serangan bersama bintang Kuba Venezuela, Melissa Vargas. Dalam perbincangan lebih dari 1 jam dengan Seoul Sports Daily, Kim mengurai pandangannya secara tegas. Saya tahu Megawati punya bakat luar biasa, tetapi bergeser dari atmosfer Proliga atau V-League ke Turki, terutama Fenerbahce, di mana ekspektasinya minimal gelar, itu bukan sekadar soal kekuatan smash atau blok tajam. Ia dihadapkan pada permintaan konsistensi, fisik yang lebih berat, serta permainannya harus berevolusi, membaca pertahanan lawan, bekerja sama dengan setter yang cepat, dan menjaga fokus tiap rally. Saya ragu ia akan bertahan lebih dari 2 bulan jika kinerjanya belum sesuai rencana pelatih. Kim melanjutkan bahwa Megawati belum pernah menghadapi sloop game ala Turki, yaitu pertandingan dengan intensitas tinggi di mana serangan balik terus-menerus dan rally panjang. Biasa terjadi saat bertemu Galatasaray, Eczacıbaşı atau Vakıfbank, akan membuat pemain yang tidak terbiasa mudah terkuras energi mental juga fisik. Saya dulu pernah berada di posisi yang sama. Ketika saya pindah ke Fenerbahce Opet pada 2011, saya menghadapi media setiap hari, harus tampil konsisten di depan 10.000 supporter di TV Turki, dan tahu kalau sebiji kesalahan bisa mengundang hujatan pedas. Megawati belum punya pengalaman setingkat itu di level klub. Apa dia siap menerima tekanan? Apalagi di lapangan, ia harus bersaing posisi dengan Melissa Vargas, seseorang yang sudah mengenal liga ini seperti jalannya kaki sendiri. Tutup Kim.
Setelah 2 musim membela klub asal Korea Selatan, Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri akhirnya memulai babak baru dalam karirnya bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Kepulangannya ke Indonesia menjadi sorotan publik, terutama usai ia menjalani debutnya yang dinilai cukup solid meski belum membawa tim barunya melaju ke final. Dalam babak Final Four Proliga 2025 yang telah berakhir, Gresik Petrokimia menempati peringkat ketiga setelah gagal menembus partai puncak. Namun, tak hanya soal performa di lapangan, Megawati juga kembali jadi perbincangan di media sosial. Beberapa waktu lalu, ia sempat dihujani kritik di TikTok oleh sebagian penggemar di Indonesia yang menuntutnya tampil seperti saat membela Red Sparks. Gaya bermainnya di klub Korea Selatan yang dinilai agresif dan konsisten, rupanya dijadikan tolok ukur oleh publik untuk menilai aksinya di tanah air. Menanggapi cibiran yang menyebut dirinya dan rekan-rekan setim sebagai pemain TikTok alih-alih atlet profesional, Megawati memberi tanggapan tegas dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sport77 Official. Ia membela kebebasan atlet dalam menggunakan media sosial, termasuk TikTok, selama kontennya tidak negatif. Emang nggak boleh atlet main TikTok? Dapat duit loh di TikTok. Kenapa enggak? Ujar Megawati sambil tersenyum. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas di media sosial seperti TikTok bukanlah penghalang bagi fokus atau latihan para atlet. Baginya, TikTok justru menjadi ruang hiburan dan pelepas penat setelah sesi latihan yang melelahkan. Toh kan di TikTok kita bikin konten yang positif aja. Kalau konten negatif bolehlah dikomen macem-macem. Tambahnya, saat ditanya apakah penggunaan media sosial mengganggu fokus dalam latihan atau pertandingan, Megawati menjawab lugas, "Ya enggak, kan kalau kita capek latihan, nonton dan scroll TikTok. Ya aku kasihan sih sama teman-teman aku yang dicap sebagai pemain TikTok, bukan atlet voli." Pernyataan Megawati ini menjadi respons atas sentimen negatif sebagian publik yang masih memandang sinis atlet yang aktif di media sosial. Ia menekankan bahwa atlet juga manusia yang membutuhkan ruang hiburan dan cara untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, kepulangannya ke Indonesia juga menunjukkan dedikasinya untuk membangun olahraga voli nasional. Meski tekanan dari publik cukup besar, terutama dari ekspektasi tinggi yang terbentuk akibat penampilannya di luar negeri, Megawati tetap menunjukkan komitmennya. Dalam pertandingan Final Four Proliga 2025, ia tampil sebagai salah satu pilar serangan Gresik Petrokimia dan membantu tim finish di peringkat ketiga di bawah Jakarta Bin dan juara musim ini, Jakarta Pertamina Enduro. Kehadirannya di Gresik Petrokimia jelas membawa harapan besar bagi regenerasi dan pencapaian klub lokal. Terlebih, Megawati telah membuktikan bahwa ia tak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu menjadi suara bagi para atlet muda yang ingin tetap relevan di era digital tanpa kehilangan fokus pada prestasi.